Aktivis atau wartawan dan LSM demo PJ Bupati Muara Enim mundur. Numpang berteduh saat hujan, satu keluarga dirampok. 4 anak laporkan ibu kandung karena harta waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Dinilai tidak becus dalam memimpin Muara Enim, PJ Bupati Ahmad Rizali diminta mundur dari jabatannya oleh ratusan massa yang mengatasnamakan gabungan wartawan, LSM, dan aktivis Muara Enim. Ahmad Rizali dinilai terburuk dalam memimpin Muara Enim. Ratusan massa dari berbagai wilayah di Muara Enim yang mengatasnamakan gabungan wartawan, LSM, dan aktivis Muara Enim melakukan demo di kantor Bupati Muara Enim. Dengan membawa spanduk dan kertas karton, mereka long march menuju kantor Bupati, meminta PJ Bupati mundur. Hal ini dipicu oleh pernyataan PJ Bupati di salah satu WhatsApp grup yang menyinggung perasaan wartawan, aktivis, dan LSM. Dalam orasinya, mereka meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera mengganti PJ Bupati. Selain itu, mereka juga menganggap Ahmad Rizali menyinggung para penggiat kontrol sosial hingga membuat kondisi tidak kondusif dan juga tidak patut lagi melanjutkan atau meneruskan jabatannya. Dalam aksi yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan Pol PP ini, massa secara bergantian berorasi, menyampaikan kegelisahan dan kekecewaan mereka. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Ahmad Rizali merupakan bupati terburuk sepanjang sejarah memimpin Muara Enim. Namun dikarenakan PJ Bupati tidak ada di tempat, maka Sekretariat Daerah Julius didampingi Asisten 1 Mat Kisrun dan mengakomodir apa yang tuntutannya dan akan kita sampaikan ke pejabat yang berwenang. Iya, kita kan penyelenggara pemerintahan di daerah. Masalah tuntutan yang disebutkan tadi kan itu kewenangannya Kemendagri, bukan kewenangan kita. Jadi sebatas menerima ya Pak Ren? Iya, menerima dan terus minta kepada Kementerian Dalam Negeri agar segera mengevaluasi, agar segera memecat, agar segera mengganti PJ Bupati Kabupaten Muara Enim. Karena kami anggap tidak layak dan tidak mampu untuk memimpin Kabupaten Muara Enim ini. Puas dengan hasil yang ditemui atau masih akan ada aksi lanjutan? Kami akan adakan aksi selanjutnya yang lebih besar lagi. Sementara itu, saya menyampaikan maksud dari aksi mereka, massa satu persatu membubuhkan tanda tangan dan kemudian membubarkan diri, serta berjanji apabila tuntutan tidak diindahkan, maka akan melakukan aksi lagi dengan massa yang lebih besar. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tidak terima hasil putusan hakim 15 tahun penjara terdakwa kasus pembunuhan berontak. Terdakwa mengaku dirinya tidak bersalah. Hal ini dibenarkan oleh keluarga korban dan terdakwa sendiri. Sidang berakhir ricuh. Setelah mendengarkan hasil putusan majelis hakim, Pengadilan Negeri Kayu Agung, terdakwa Angkasa alias Ujang Kocot tidak terima dan sidang berakhir ricuh. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara hingga membuat terdakwa tak terima. Hal ini sangatlah beralasan. Sejumlah saksi kunci tidak dihadirkan dalam persidangan dan diakui oleh keluarga korban sendiri karena bukan terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut. Hingga keluarga korban meminta pelaku Ujang Kocot dibebaskan dari dakwaan. Selain akan mengajukan banding, keluarga korban dan keluarga terdakwa Ujang Kocot akan melakukan demo meminta keadilan. Jadi, ini kan proses sudah berjalan.
supaya nanti bapak-bapak yang capek, kasihan sudah berulang-ulang sidang, silahkan gunakan haknya klien bapak, ya. Jadi biar bapak-bapak juga dikasih pemahaman bahwa proses ini belum selesai. Kalau bapak-bapak masih keberatan dengan putusan. Untuk diketahui, Ujang didakwa atas pembunuhan yang terjadi antara pelaku Hendra dan korbannya di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi pada 30 Oktober 2023 lalu. Saat di perjalanan pulang, korban dibacok kemudian dikeroyok, namun justru Ujang yang dijadikan tersangka. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Terekam CCTV perampokan rumah di siang hari dengan menodongkan pistol terjadi di Kalidoni, Palembang. Selain menyekap pembantu rumah tangga, 6 anak pemilik rumah juga disekap. Pelaku pura-pura berteduh saat hujan. 2 ponsel korban pun diambil pelaku. Dari rekaman CCTV di dalam rumah, terlihat 6 orang anak beserta pembantu rumah tangga dikurung di dalam kamar. Anak dan pembantu ini menjadi korban perampokan di siang bolong. Pelaku terus berusaha mencari barang berharga di rumah korban. Saat kejadian, suami istri pemilik rumah sedang bekerja. Pelaku kemudian mengancam menggunakan pistol sambil meminta ponsel yang dimainkan anak. Selain menggeledah penghuni rumah, pelaku juga menggeledah semua lemari mencari barang berharga. Perampokan terjadi di sebuah rumah di Jalan Mayor Zen, Lorong Setia, Kalidoni, Palembang. Pelaku mengenakan helm dan masker. Pelaku juga mengenakan jaket hitam dengan mengendarai sepeda motor matic. Dari keterangan korban, pelaku berdiri di samping rumah, mengaku menumpang berteduh. Kebetulan cuaca hujan, ART sama sekali tidak curiga dan masuk ke dalam rumah. Namun pelaku masuk dari pintu samping sambil menodongkan pistol. Pelaku sempat berucap, serahkan barang berharga. Khadijah, asisten rumah tangga yang disekap pelaku, mengaku sangat ketakutan. Pelaku menodongkan pistol ke pipi sambil mengancam. Pelaku meminta menunjukkan kamar majikan dan mengambil 2 ponsel. Waktu yang dia lihat di sini, lihat dari situ aja, tidak betul. Mau buka pintu sedikit saja. Terus begitu masuk di dalam seperti apa yang dilakukannya, Bu? Ya nggak tahu, tiba-tiba sudah nodong pistol. Tahu. Di mana Ibu ditodongnya? Di sini. Di situ. Bilang apa dia, Bu? Serahkan harta berharga, uang sama HP. Berarti sempat disekap. Total yang disekap orang berapa, Ibu? 7. Sama Ibu ya? Iya. Posisi Ibu di mana coba? Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan ditindaklanjuti Polsek Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Pemirsa, kisru perkara perselisihan hubungan industrial dengan karyawan dan perusahaan HM Mandala Sampurna Tbk terus berlanjut ke tingkat kasasi putusan akhir. Putusan Mahkamah Agung RI menolak semua kasasi pemohon dari perusahaan HM Mandala Sampurna Tbk. Karyawan ajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang. Haidir Binawan Nasution selaku tergugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya berperkara dengan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk kembali mendatangi Pengadilan Negeri Palembang Senin 1 Juli 2024. Kedatangan Haidir Binawan Nasution mendatangi Pengadilan Negeri Palembang untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Yang mana menurut Haidir Binawan Nasution dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggugat PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dalam putusan tersebut status hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan dalam hasil putusannya ada 3 poin yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Pertama, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Kedua, memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 November 2023 yang isinya sebagai berikut. Menolak gugatan pokok penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk mempekerjakan tergugat kembali pada posisi dan jabatan semula, menghukum penggugat untuk membayar upah skorsing kepada tergugat sebesar Rp834.595.000, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Seharusnya pihak penggugat PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk mematuhi semua hasil putusan Mahkamah Agung tersebut karena putusan sudah sangat jelas.
Karena PT Anjaya Mandala Sampurna Tbk tidak mau menjalankan hasil putusan MA tersebut, maka langkah yang diambil selanjutnya meminta PN Palembang melakukan eksekusi. Mereka juga harus mengembalikan saya ke jabatan semula. Nah, ternyata setelah melalui proses dari Disnaker, PN sampai dengan kasasi, itu ternyata mereka tidak mau melakukan eksekusi putusan ini. Oh, jadi ambil langkah. Ya, jadi saya harus mengambil langkah untuk memohon pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Palembang. Sementara itu terkait permohonan eksekusi yang diajukan pemohon saat dikonfirmasi belum memberikan respon. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton dengan panjang 6 meter masuk ke rambah ikan warga di Desa Beringin Makmur, Muratara. Saat penangkapan, ular lari dan masuk rumah warga. Warga di Desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara dibuat heboh oleh salah seorang warga bernama Zazili berhasil menangkap ular piton dengan panjang 6 meter seorang diri pada Kamis 27 Juni 2024. Kemudian ular tersebut dibawa Zazili ke desanya yang berjarak 3 km dari lokasi ditemukannya dengan cara dibopong. Saat di kawasan rumah warga, ular tersebut sempat lepas dan untungnya mulut ular sudah diikat dan berhasil dijinakkan. Hewan liar itu usai ditangkap dibawa ke perkampungan hingga menjadi tontonan warga. Bahkan ular dengan bobot 60 kg itu menjadi mainan warga dengan beraninya ular dililitkan ke tubuh warga. Dan nyengok alat itu utama ikan, kerama, terus ngambil air, nah lalu tainya di ulo. Jenis ulonya? Ulo piton. Panjangnya kira-kira? Lebih kurang sekitar 5-6 meteran. Saat ini hewan liar dan membahayakan tersebut masih disimpan dan dipelihara di rumah Zazili. Belum diketahui apakah ular tersebut akan dibebas liarkan. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Kodim 0402 siap mendukung program OKI menjadi awas sembada pangan nasional. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Fase Grup Euro 2024, Skotlandia versus Hungaria, Albania versus Spanyol, Belanda versus Austria, Denmark versus Serbia, Slovakia versus Romania, Republik Ceko versus Turki. Fase Grup Euro 2024, Jerman, hanya di MNC TV. Bismillah, aku siap. DMD, tabur rezeki di Java. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 4 anak perempuan yang melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi angkat bicara. Mereka mengaku sakit hati terhadap kakak laki-laki pertamanya lantaran diusir dari rumah dan harta waris semenjak bapak meninggal belum dibagikan sang ibu. 4 anak perempuan yang melaporkan ibu kandungnya ke Mapolda Sumatera Selatan atas kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan warisan angkat bicara soal alasan melaporkan ibunya. Menurut salah satu pelapor tega melaporkan ibunya sendiri ke polisi lantaran sakit hati diusir dari rumah oleh kakak pertamanya. Pelapor menduga alasan kakak laki-laki pertamanya mengusir pelapor dari rumah karena ingin menguasai penuh harta warisan. Sebelum melaporkan ibunya ke polisi, keempat pelapor selama 8 tahun sudah berusaha mengajak ibu kandung dan kakak laki-lakinya bermusyawarah namun selalu ditolak. Laporan polisi dibuat pelapor sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan.
Kami di sini hanya mencari keadilan atas hak kami. Karena sudah lebih dari 8 tahun bapak kami meninggal, tidak ada yang namanya bermusyawarah. Kami sudah berusaha selalu datang ke rumah ibu kami berkunjung, tapi dihalang-halangi. Dia oleh siapa, Bu? Dengan kakak kami. Dihalang-halangi, jadi kami tidak bisa, tidak diterima, bahkan mereka menutup pintu untuk kami. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada November mendatang, Sumatera Selatan pastikan ciptakan pemilu yang zero konflik. Dan saat ini, penyalahgunaan media sosial pun kian marak. Hingga UMK Mirror UIN Raden Patah Palembang menggelar diskusi bersama Bawaslu dan KPU dengan menghadirkan Gen Z dalam pengawasan media sosial. Maraknya penyalahgunaan media sosial saat ini dalam menyebar hoaks yang outputnya menciptakan konflik antar sesama, apalagi jelang Pilkada November mendatang. Media sosial dianggap menjadi sasaran empuk dalam ujaran kebencian pada paslon yang akan bertarung pada pemilu mendatang yang mengakibatkan keprihatinan dari para Gen Z. Saat ini peran serta Gen Z pun memiliki pengaruh penting dalam pengawasan media sosial. Masyarakat pun diharapkan untuk pintar dan bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. M. Farhan Syauki selaku Ketua Umum UMK Mirror UIN Raden Patah Palembang mengungkapkan keprihatinan diri pihaknya terkait penyalahgunaan media sosial dan banyak pemuda Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang yang mudah terpengaruh opini buruk yang disebar di medsos. Atas hal inilah pihaknya menggelar diskusi dengan mendatangkan Bawaslu, KPU dan tokoh politik Sumatera Selatan serta Kota Palembang dan para generasi Gen Z dari tiap perwakilan universitas yang ada di Sumatera Selatan. Kita berharap zero konflik ya, tidak ada lagi konflik-konflik di media sosial karena sekarang media sosial jadi ajangnya saling jadi konflik bagi anak-anak muda, saling berkata kasar, saling menjelek-jelekan. Saya harap anak-anak muda lebih jelas ya, lebih tajam untuk mengulik informasi. Jangan asal komentar saja. Sebagai mahasiswa mengawal zero konflik untuk pilkada di 2024 ini, terutama di Kota Palembang. Dan dengan diundangnya para mahasiswa ini, kami berharap kami sebagai mahasiswa dapat membentengi mulai dari media sosial. Untuk zaman sekarang ini kan banyak Pak mahasiswa-mahasiswa pemuda, mungkin masyarakat umum yang tergiring opini-opini buruk tentang berita-berita hoax, dan kami seberusaha mungkin sebagai mahasiswa membentengi itu Pak. Para mahasiswa Sumatera Selatan siap bersatu membentengi penyalahgunaan media sosial dengan selalu memberikan konten-konten edukatif dan mensosialisasikan indahnya pemilu zero konflik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mewujudkan Kabupaten Oki menjadi awasembada pangan nasional, TNI Kodim 0402 siap mendukung program yang dicanangkan pemerintah pusat. Kesiapan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional demi mewujudkan swasembada pangan nasional terungkap jelas saat digelarnya KKL Wilhan Pasis Dikrek ke-14 dari Seskuat tahun 2024 di Kodim 0402 Oki OI. Di mana KKL Wilhan tersebut dilaksanakan di 4 daerah, diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Palembang. Dengan tema bagaimana pemberdayaan Satkowil dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Adapun yang menjadi sasaran yakni bagaimana caranya pemerintah, masyarakat dan juga TNI mewujudkan hal tersebut melalui beberapa metode yang akan dilakukan seperti melaksanakan survei, penelitian, edukasi dan seminar. Adanya KKL Wilhan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat akan ketahanan pangan nasional. Kemudian meningkatkan kerjasama sekaligus kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Kami sekarang berada di Palembang, khususnya di Oki. Tujuannya adalah mengangkat tema bagaimana pemberdayaan Satkowil dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional di Indonesia. Yang menjadi sasaran adalah bagaimana caranya agar pemerintah, masyarakat, juga TNI AD memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk dapat mewujudkan hal tersebut.
Dengan demikian, program ketahanan pangan nasional bisa terwujud secara maksimal dan efektif hingga Indonesia dapat terhindar dari krisis pangan di masa mendatang karena memiliki kekuatan untuk mengadakan pangan sendiri. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.